Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Puspita Aisyah dengan NIM A43191203. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang proses pembuatan gula pasir. Pertama, tebu yang telah dipanen diangkut menggunakan truk dan masuk pada proses awal, yaitu seleksi tebu. Pada proses seleksi tebu ini, tebu dipilih dan ditimbang, kemudian diambil yang telah memenuhi syarat untuk masuk pada proses penggilingan. Pada proses penggilingan, tebu masuk pada can table. Pada can table, tebu akan tertata rapi untuk masuk pada can cutter, untuk kemudian dicacah. Proses tersebut untuk meningkatkan efisiensi pemerasan. Pada proses selanjutnya, yaitu proses pemerasan. Tebu dalam bentuk sayatan masuk pada tahapan pertama dan menghasilkan nira NPP atau nira perahan pertama dan ampas. Kemudian ampas dari gilingan pertama masuk pada gilingan kedua dengan ditambahkan imbibisi. Pada gilingan kedua mendapatkan nira NPL atau nira perahan lanjutan dan ampas. Kemudian ampas dari gilingan kedua dikirim lagi pada gilingan ketiga dengan ditambahkan imbibisi dari nira perahan gilingan keempat. Selanjutnya, ampas dari gilingan ketiga dikirim pada gilingan keempat dan ditambahkan imbibisi. Pada proses ini menghasilkan ampas bagas yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar blower. Pada proses ini, nira yang dihasilkan merupakan nira MPL dan NPP yang kemudian dimasukkan pada screen. Kemudian, ampas pada gilingan pertama dan gilingan keempat dipisahkan pada tangki nira mentah untuk proses selanjutnya, yaitu stasiun pemurnian. Pada stasiun pemurnian ini bertujuan untuk memisahkan antara zat bukan gula dan zat yang mengandung gula. Nira mentah kemudian dialirkan pada tangki heat exchanger untuk dipanaskan hingga suhu nira 70 derajat Celcius. Nira hasil pemanasan dialirkan ke mesin defekator. Pada mesin defekator terjadi proses defekasi. Penambahan susu kapur atau CaOH 2 kali bertujuan untuk membentuk inti endapan dan menaikkan suhu pH. Pada tahapan defekasi ada 3 tahap, yaitu tahapan pertama, defekator pertama, defekator 1, yaitu pH sementara 6,5. Kemudian pada defekator kedua dengan tambahan susu kapur, pH semakin naik menjadi 7,5. Pada tahapan defekasi ketiga atau defekator ketiga dengan tambahan susu kapur mendapatkan pH dengan 9,5. Hasil dari proses defekator, nira jernih dengan pH 9,5 dialirkan ke sulfitator 1 dan dialirkan SO2 bertujuan untuk menetralkan pH atau menurunkan pH hingga menjadi 7 atau 7,2. Nira hasil sulfitasi kemudian ditampung pada tangki penampungan nira. Nira yang dihasilkan dari sulfitasi kemudian dipanaskan kembali di heat exchanger hingga suhu 105 derajat Celcius untuk membunuh mikroorganisme. Nira jernih dari heat exchanger dialirkan pada flash tank untuk proses pengendapan. Nira jernih dari heat exchanger dialirkan pada flash tank untuk proses pengendapan. Dari flash tank kemudian dialirkan pada clarifier untuk
pengendapan kotoran dari nira. Pada proses di tangki clarifier dengan tambahan flow coolant mendapatkan dua bahan, yaitu nira jernih dan ampas halus. Dari proses tadi atau proses sebelumnya, nira kemudian disaring untuk memisahkan ampas halus yang terikut tadi. Untuk nira kotor, dialirkan lagi menuju mixer untuk diproses kembali. Pada proses selanjutnya atau pada proses penguapan, nira mentah dipanaskan kembali di heat exchanger dengan suhu 100 sampai 110 derajat Celcius sebelum masuk pada evaporator. Dari proses penguapan bertujuan untuk penguapan air yang terkandung pada nira jernih agar menghasilkan nira pekat dan uap panas. Uap panas yang dihasilkan dari proses evaporator pertama akan digunakan pada evaporator kedua. Begitupun seterusnya sampai evaporator keempat. Dan bahan yang dihasilkan dari proses evaporator 1 sampai evaporator keempat, yaitu bahan yang dihasilkan adalah nira kental berwarna gelap yang kemudian dialirkan pada sulfitator kedua. Pada proses ini, gula pekat ditambahkan gas belerang untuk memucatkan nira kental menjadi putih bersih. Kemudian nira masuk pada proses pengkristalan. Nira kental dari Pada tangki nira proses tersulfitir pengkristalan ini, nira dimasukkan dialirkan pada ke tangki dalam pan evaporator bertujuan A. untuk mengkristalkan gula pekat Nira kental menjadi ini gula dikentalkan kristal. sampai lewat. Nira kental dari tangki tersulfitir dimasukkan pada evaporator A dan ditambahkan bibit inti kristal. Proses ini menghasilkan nira jenuh yang kemudian masuk pada proses putaran atau sentrifugal. Pusingan. Pada mesin putaran Di sini atau diberi pusingan kode A1 putaran atau mendapatkan pusingan hasil A1. sitrop A. Gula A di sini merupakan gula gagal atau gula yang tidak berbentuk kristal. Kemudian bahan sitrop A yang dihasilkan dari putaran atau pusingan A1 kemudian dialirkan pada evaporator B untuk dikentalkan dan didinginkan di palungan B. Nira yang dihasilkan dari proses putaran B menghasilkan sitrop B. Hasil dari evaporator B pada putaran atau pusingan B mendapatkan sitrop B yang dimasukkan kembali pada evaporator C. Pada proses evaporator C, kemudian masuk pada palung pendinginan C, dan kemudian masuk pada putaran atau pusingan C1, mendapatkan hasil tetes tebu. Pada putaran atau pusingan C2 mendapatkan bahan gula yang akan diproses kembali di evaporator B. Gula hasil dari proses pengkristalan ini masuk pada proses pengeringan, penyaringan, dan penyimpanan. Tujuannya untuk menyelesaikan dari proses evaporasi dan menghasilkan gula yang siap dipasarkan. Untuk proses pengeringan ini bertujuan menghilangkan air yang terkandung pada gula dan menurunkan suhu gula hingga 50 derajat Celcius. Kemudian proses selanjutnya dilakukan pengayakan dengan menggunakan talang goyang menuju ke pengeringan dan diantarkan pada rotary drum dryer. Gula dikeringkan dengan cara blower dan masuk pada bucket conveyor untuk menuju vibrating screen untuk disaring, dan didapatkan 3 produk gula, yaitu gula halus, gula produk, dan gula kasar. Untuk gula halus dan gula kasar akan diproses dan dikemas tersendiri. Untuk gula produk akan masuk pada bucket conveyor menuju sugar bin
dan dikemas sebelum dimasukkan pada konsumen. Sekian penjelasan singkat proses pembuatan gula tebu dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.